Oke gengs, ini motor Vario ya, 125 LED ya. Gejalanya itu berebet parah guys ya, parah berebetnya itu ya. Jadi kalau digas itu dia hidup pun susah, berebet parah juga dia ya. Dipakai des, mati lagi des. Jadi saya cek arus 12 voltnya ya, kayak gini ya. Kalau kalian ngecek 12 volt, isikan di masa ya, baru masuk ke 12 volt yang warna ini hitam laras putih nih. Nah, ini 12 volt, ini masa ya. Nah, harusnya itu ada posisi kontak mati ya, atau on pun ya baru nyala ya. Terus di bagian kalau ngecek masa, kalian cukup taruhkan plus ya, baru cek kabel masanya yang di pada injektor nih. Nah, yang warna pink jambu itu ya, pink biru ya, harus biru. Nah, ini kabel masa, ini kabel 12 volt. Nah, jika semprotan ini enggak ada, tidak bekerja, walaupun injektornya normal, berarti ada arus yang putus ya. Tapi kalau udah di jumper ke sini ke ECU-nya masih enggak ada api, kemungkinan besar ECU-nya mati. Tapi bisa diakali ya guys ya, kita gantung pada mekanik. Ini saya mikir ini udah seharian ya, udah pening kepala saya mikirnya kerusakan motor ini, karena saya nggak ada scanner guys, manual aja, jadi pusing ya. Kalau soal injeksi ini mana harga ECU nya mahal ya. Pertama, semprotan injektornya lemah ya, jadi saya ganti injektornya itu normal, motor mau hidup, cuman belum mau teriak ya. Terus saya jemperin kabel masanya ini yang warna pink biru itu ke sini ya, ke kabel ECU ya. Udah saya cek jalurnya pakai tes pen ya. Kata orang kalau kita pakai tes pen lampu, kita sambungkan dia ke sini, dia kedip-kedip. Kalau kontak mati, dia hidup nyala, berarti ada arus kabel masa yang bocor. Tapi ini memang ada arus bocornya, cuman mau gimana lagi ya, saya akal-akalin aja ya. Tapi pas di kontak mati dia hidup, di kontak dia on dia mati ya. Mungkin itu yang normalnya. Mungkin orang bilang kalau ini posisi kontak mati dia hidup ECU-nya, berarti ECU-nya udah nggak normal ya. Tapi ini normal nih. Terus kenapa dia bisa putus? Ini nggak back nih starter nih. Nggak back. Kemarin bisa cetek, kemungkinan di sensor CKP-nya guys ya. Itu yang bikin konslet ya. Di sensor CKP-nya itu yang tembus ke sini. Tapi kabel ini alhamdulillah nggak gosong ya. Nggak ada yang bocor di sini. Berarti normal ECU-nya ini. Kemarin mau ganti ECU karena udah pening nyari penyakitnya ya, dan kabel-kabel pun nggak ada yang putus kulihat kan. Kalau dari showroom apa gimana mungkin udah ganti ECU nih, makanya kita cek total ya. Nah, ini juga ada yang putus nih, udah saya disambungin, tinggal saya solderin. Ini tadi ganti ownernya ini, cuman masih nggak fungsi ya. Saya to the point sih di sensor CKP nya itu ya bermasalah. Terus ganti ini, nanti kan akan konslet. Yang bikin dia nggak ngecas akinya sampai gonta ganti aki ini guys ya, velg kaki 4 apa 5 namanya nih. 4 guys, velg kaki 4 nya itu bikin nggak ngecas ya. Kita pakai yang ori ya, injektor juga kita pakai yang ori juga. Nah, kalau mucak injeksi guys ya, jangan pakai yang KW, pakai ori minimal. Ganti juga sensornya itu, kaki 4 kaki 5 ganti. Alhamdulillahnya mulai udah normal. Yang bikin dia nggak stabil udah ganti injektor itu dari TPS juga udah saya geser ya, udah nggak saya pakaiin pinnya itu. Pin ini nggak saya pakaiin guys ya, saya langsungin ya, jadi cuman saya geserin. Nah, kalau ke bawah dia nggak mau, dia mau ke atas dan tengah-tengah ya. Cuman kalau mau ngimbangi RPM dia terlalu tinggi, cek yang ganjel dengan resistor ya. Nggak tahu ini kan berapa nih, 1 pom atau 2 kilo pom ya, nggak tahu saya. Ini warna biru, biasanya saya pakai yang kayak gini nih. Nah, cuman kurang cocok di sini. Terus di bagian pol pump ini orang salah masang ya. Walaupun dia semprotannya kuat guys, belum tentu juga normal. Walaupun dia
kencang. Cuman kan kalau udah masuk ke tekanan, udah nyambung ke injektor kan, sini kan mampet ini, setiap dia mau nyebu ya, jadi nggak kuat, dia nolak balik ke atas lagi. Itu yang bikin fatalnya guys, dan rusak injektor. Makanya saya ganti injektornya. Ini yang lamanya nih. Nah, makanya ada arus balik ya. Jadi walaupun kita cabut ini, cas, kita kontak on, dia langsung cas, langsung cerot ya. Itu belum tentu juga bagus. Jadi harus kita cek satu persatu ya. Kalau enggak bisa ganti ini kita, kalau udah pening mucaknya, udah ganti ecus 1 juta lebihan nih. Di bikin rusak itu tekanan pole pump yang enggak sesuai ya. Bisa juga karena ada sumbat itu. Jadi saya cek injektornya lemah, udah saya ganti, motor mau hidup, cuman nggak mau digas juga, nggak mau teriak lah intinya ya. Jadi hal besarnya itu bikin fatalnya juga di pole pump ini, karena di pole pump ini ada seal ya. Ini nggak mau saya bongkar lagi, udah capek saya guys, udah hampir mau 1 harian lebih ya saya bongkar ini. Kalau masalah perkabalan ini bisa kepala ya kalau basah bangkanya. Apalagi becek-cek kabel ini 12 volt, kabel itu, jalur itu, cek-cek semua lah. Nah, di sini kan ada itu seal di bagian rotak. Nah, di rotak itu di atasnya itu yang penghubung ke sini itu nggak ada seal guys ya. Yang masang itu sealnya ada di bawah. Nah, di bawah dipasang dia, salah itu. Nah, kalau di dekat pempes atau dekat saringan fuel pump itu nggak masalah dipasang itu nggak ada juga sealnya. Jadi walaupun rotaknya bagus, kencang cerotnya, diakibatkan karena sealnya nggak dipasang atau kebalik. Mungkin mekaniknya kurang ngopi jadi ngantuk ya. Jadi tembakan si rotak ini yang menuju ke injektor, dia balik lagi guys walaupun dia kencang. Ini kan ada tahanan di sini nih, di rotak injektor ini. Jadi di saat dia nyemprot nggak sanggup dia. Wajar dia jadi cepat rusak ya. Walaupun tekanan di sini ibaratnya kayak kita mesin air lah, kalau ada kebocoran sedikit nggak mau nyemprot dia. Kalau masih ada kebocoran di sini wajar guys, masih mau dia nyemprot. Tapi kalau di rotak itu, di bagian rotak masuk ya, masuk ke regulatornya, nyemprot lagi keluar. Di pempesnya nggak ada tahanan juga, nggak ada seal. Gara-gara seal itu. Nah, kalau kalian ganti rotak baru tapi masih berbet ya, bisa kalian ganjalin regulatornya pakai baut ya. Oke. Jadi poin pertamanya itu di kabel ya. Cek kabel masa injektor, kabel 12 volt arus aktif dari kunci kontak ke screen ke ECU ya. Harus dicek, dan di coil juga nih. Harus dicek juga benar-benar nih. Di sini cek juga coil, cok busi bisa juga tuh bikin berbet. Cuman ini bukan ya. Saya udah ngep-ngepan. Oke, udah mantap motornya nih. Biar bisa diambil ownernya nanti. Kalau udah masalah kabel gini udah ruwet ya, udah pusing. Nah, kalau mau aktif starternya ini tinggal ganti sensor CKP nya ya, sama relay-nya itu. Oke, mantap. Terima kasih.